Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mudah kita semua sehingga bisa hadir di majlis yang mulia ini. Ikhwani fiddin rahimani rahim. Pada malam hari ini kita ingin membacakan salah satu karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum, itu yang dijudul Ba'du min Suratil Fatihah, berfaedah pelajar dari Fatihah. Apa saja kita barakallahu fikum ingin mempelajari ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, karena ini sangat terkait sekali dengan ibadah salat yang kita kerjakan setiap hari. Barakallahu fikum. Karena setiap rakaat diwajibkan bagi kita untuk membaca Al-Fatihah. Maka untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam salat, barakallahu fikum, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari makna-makna dari surat yang kita baca. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah yang sangat penting karena ini merupakan rukun salat dan dibaca setiap rakaat salat. Karya beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah telah banyak syarah yang menjelaskannya. Di antaranya adalah Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang mana kata beliau, hadhihi risalah takhtassu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Hadhihi suratul azimah summiyat bil Fatihah. Karya tulis ini khusus menjelaskan tentang pelajaran yang terkandung pada surat Al-Fatihah. Surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Fatihah, dinamakan dengan Al-Fatihah li'annaha iftutiha biha al-mushafus syarif, karena Al-Quran dimulai dan diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Quran, al-mushaf syarif, diawali dan dimulai dengan surat Al-Fatihah. Fahiya awwalu suratin fih, dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama pada Al-Quran. Dan juga surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah menurunkan dan memberikan kepadamu sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kenapa dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani? As-Sab'u, apa arti sab'atun? Barakallahu fikum. 7. Barakallahu fikum. Li'annaha sab'u ayat. Karena surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Surat Al-Fatihah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, ini 7 ayat. Sehingga disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Sungguh telah kami berikan kepadamu 7 ayat dari Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Azim. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula kata Syekh, summiyat bil mathani li'annaha tuqarraru qira'atuha fi kulli rak'ah. Dinamakan dengan al-mathani. Nah, Al-Fatihah memiliki banyak nama, di antaranya adalah al-mathani. Yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian al-mathani sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat dari al-mathani, yaitu Al-Fatihah wal Qur'anal azim. Dinamakan dengan al-mathani li'annaha tuqarraru qira'atuha fi kulli rak'ah, karena pembacaan surat Al-Fatihah ini selalu diulang pada setiap rakaat, sehingga dinamakan dengan al-mathani. Barakallahu fikum. Wa tusamma ummul Qur'an, wa tusamma ummul Qur'an, dan Al-Fatihah juga dinamai dengan Ummul Quran. Barakallahu fikum. Berarti di sini sudah kita dapati 3. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Mathani,
Yang ketiga, Ummul Quran. Barakallahu fikum. Apa maksud dari Ummul Quran? Secara bahasa, lafadz al-aslul ladzi yarji' ilaihi asy-syai'. Porosnya atau sumber dari segala sesuatu. Barakallahu fikum. Al-Quran yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi surah. Al-Quran, semua makna yang terkandung, semua pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara menyeluruh, barakallahu fikum, secara umum, itu semua maknanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat dinamakan pula dengan as-salah. As-salah. Barakallahu fikum. Al-Fatihah dinamakan dengan as-salah. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi, "Na'am, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Saya telah membagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits al-qudsi, barakallahu fikum, saya telah membagi as-salah, yakni al-Fatihah, antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Nisfaini, menjadi dua bagian. Barakallahu fikum. Yakni al-Fatihah. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, qala athna alayya abdi, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memberikan sanjungan kepada saya. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala Allahu majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antaraku dengan hambaku ada dua bagian, wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Barakallahu fikum. Sehingga berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari sahabat Abu Hurairah, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berdalilkan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena di sana adanya perbedaan pendapat. Barakallahu fikum, ada yang mengatakan Al-Fatihah itu 8 ayat dengan memasukkan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Di antara dalil beliau adalah barakallahu fikum hadits ini. Hadits ini. Barakallahu fikum. Yang mana di sini disebutkan permulaan ayat di dalam surat Al-Fatihah, barakallahu fikum, yang mana dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-salah, barakallahu fikum, diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita menyebutkan hal ini? Karena kalau bagi orang yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka wajib bagi dia untuk membaca bismillahirrahmanirrahim setiap rakaat, karena itu bagian dari Al-Fatihah. Namun kalau seandainya dia berpendapat bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu adalah awal dari surat Al-Fatihah, barakallahu fikum, maka tidak wajib bagi dia untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, hanya merupakan sebuah amalan yang sunnah. Wa suratul Fatihah, kita katakan tadi bahwasanya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dan disebutkan di dalam hadits tadi, yang mana kita mendapati bahwa di antara nama Al-Fatihah adalah as-salah, itu dibagi menjadi 2. Bagian yang pertama adalah milik Allah, bagian yang kedua adalah milik hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, salatu ayatin wa nisf minha lillah. 3 ayat, 3,5 ayat. 3,5 ayat itu adalah milik Allah. Itu bagian yang pertama, separuhnya.
yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, separuh iyyaka na'budu 3,5 ayat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis tadi, barakallahu fikum, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3,5 ayat barakallahu fikum sampai waladdallin itu adalah bagian untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus shalah. Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah menjadi 2. Bagian yang pertama milik Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua adalah milik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Barakallahu fikum. Penamaan ini diambil dari kisah beberapa orang sahabat yang mana mereka mendatangi barakallahu fikum salah satu daerah dari desa-desa Arab dan mereka meminta supaya dijamu oleh penduduk wilayah tersebut atau daerah tersebut. Akan tetapi penduduk desa tersebut enggan untuk menjamunya. Dan ketika itu pemimpin dari desa tersebut kena sengat binatang sehingga barakallahu fikum dia demam barakallahu fikum faja'u yatlubuna minas sahaba ar-ruqyah. Sehingga mereka mendatangi kepada sahabat, mereka mendatangi sahabat supaya para sahabat itu memberikan ruqyah kepada pemimpin mereka. Sebagian sahabat mengatakan dan mempersyaratkan barakallahu fikum, kami akan memberikan ruqyah pemimpin kalian asalkan kami dijamu dengan kambing barakallahu fikum. Kemudian disepakati dan akhirnya sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Faqama ka'annama bu'itha min iqalin. Maka langsung seketika dia sembuh, seakan-akan barakallahu fikum ikatan dia lepas. Dia langsung bangun seakan-akan ikatannya lepas. Maksudnya dia seketika langsung bangun setelah dibacakan ruqyah Al-Fatihah. Falamma qadimu 'ala Nabi, dan ketika mereka pulang ke Madinah dan mereka pun memberitakan kepada Nabi apa yang terjadi, dan Nabi SAW mengatakan wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Bacaan yang dibacakan kepada orang yang menderita sakit. Barakallahu fikum, ini maksud dari ruqyah atau dalam bahasa Indonesianya jampi-jampian. Ini diantara beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Fatihah terkandung makna-makna yang sangat mulia, makna-makna yang sangat penting. 3 jenis tauhid terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Baik itu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma was sifat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Padanya terkandung tauhid ar-rububiyah. Seseorang mengikrarkan rububiyatullah azza wajal ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan juga di dalamnya terkandung barakallahu fikum tauhid al-asma was sifat. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika seseorang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, dia mengikrarkan bahwa di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung tauhid al-uluhiyah, yaitu pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Di sini di antara makna atau barakallahu fikum makna dari ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seseorang mengikrarkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Barakallahu fikum. Ini adalah makna dari tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat bantahan-bantahan kepada ahlul dhalal, kepada ahlul batil, mulai dari kalangan Jahmiyah, Al-Asy'ariyah,
yang membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya, atau orang-orang Jahmiyah yang mana mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan atau menetapkan sifat Allah, maka mereka mengklaim bahwa orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Padahal di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Barakallahu fikum. Di sini ditetapkan salah satu dari nama-nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana dari nama-nama Allah tersebut terkandung sifat-sifat. Setiap nama itu terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, padanya terdapat sifat rahmah. Barakallahu fikum. Ar-Rahim, padanya juga terkandung sifat ar-rahmah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Hadhil ayat, 3 ayat separuh atau 3,5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, itu adalah bagian milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdu, pujian atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita memuji Allah? Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan dipuji zatnya, dipuji perbuatan-perbuatannya, dipuji nama-nama dan sifatnya. Karena dialah yang telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Setiap orang yang memberikan kebaikan kepada kita, barakallahu fikum, pasti kita memujinya. Setiap orang yang memberikan kebaikan kepada kita, siapapun dia, banyak di antara kita memuji orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan tentunya hal ini akan memunculkan sifat mahabbah, rasa suka kita, rasa cinta dan sayang kita kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ayatul ula fiha al-mahabbah, li'anna Allaha mun'im wal mun'imu yuhab ala qadri in'amihi. Ayat yang pertama di dalamnya terkandung makna al-mahabbah, karena Allah adalah zat yang telah memberikan nikmat, anugerah kepada kita. Kenapa kita mencintai Allah? Karena dialah yang memberikan nikmat kepada kita. Wal mun'im yuhab ala qadri in'amihi. Dan siapapun yang memberikan anugerah kebaikan, maka dia itu dicintai, disenangi. Barakallahu fikum sesuai dengan kebaikan yang diberikannya kepada kita. Barakallahu fikum. Dan ini adalah sifat manusia. Sifat manusia. Manusia tentu dia akan memiliki kecenderungan rasa suka dan sayang kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, tentunya sifat manusia, barakallahu fikum, mereka cenderung untuk memberikan rasa sayang, mencintai dan menyenangi orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang sangat besar, wa huwal mutafaddil ala ibadih, yang telah memberikan keutamaan yang sangat banyak kepada hamba-hambanya. Fatuhibbuhul qulub ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbatun. Maka hati ini, hati hamba seharusnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan, keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan rasa cinta yang tidak bisa ditandingi dengan cinta kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan perlu kita ketahui bahwasanya al-mahabbah merupakan jenis ibadah yang paling mulia. Jenis mahabbah yang paling mulia. Dan termasuk di antara rukun ibadah
yang harus kita laksanakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Yang jelas perlu kita pahami kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini di dalamnya terkandung makna al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan, karena nikmat dan anugerah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang mana sifat manusia, barakallahu fikum, mereka tentu mencintai dan menyenangi orang-orang yang mendatangkan dan memberikan kebaikan kepada kita. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang mana mereka kokoh di atas manhaj as-salafi, nah mereka memfatwakan tidak bolehnya menerima dana dari Ihya'ut Turath yang dimiliki oleh orang-orang yang sakit manhajnya, yang sesat manhajnya. Kenapa? Bukan karena hartanya. Harta muslim itu halal. Bahkan kalau orang kafir pun memberikan kebaikan kepada kita, itu juga tidak apa-apa, kita terima. Sebagaimana Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, apalagi dari orang muslim. Permasalahannya sekarang ini adalah ma yakunu ba'dal musa'adah. Barakallahu fikum, apa yang terjadi setelah bantuan mengalir, itu yang menjadi permasalahannya. Akhirnya bagaimana? Adakah dari mereka yang menerima bantuan, barakallahu fikum, dari dana Ihya'ut Turath, menjelaskan kepada umat kesesatan yang dimiliki oleh Ihya'ut Turath ini? Barakallahu fikum, tidak ada. Mereka diam, sukut. Barakallahu fikum, mulutnya sudah dipenuhi dengan dinar-dinar Ihya'ut Turath sehingga tidak berani untuk menampakkan al-haq, menjelaskan kesesatan-kesesatan dari orang-orang yang sesat. Asy-Syaikh Muqbil diceritakan datang bantuan dari mereka, akan tetapi mereka datang mengantarkan bantuan, tapi lisan beliau memperingatkan dan menasihati mereka. Barakallahu fikum. Dana itu beliau terima, akan tetapi lisan beliau memperingati dan menjelaskan, barakallahu fikum, orang yang mengantarkan bantuan tersebut. Ini orang datang mengantarkan uang, tapi yang membawa uang ini diceramahi oleh beliau. Barakallahu fikum. Tidak seperti mereka, barakallahu fikum, yang diam seribu bahasa dan tidak mau menjelaskan, barakallahu fikum, akan kesesatan dari Ihya'ut Turath tersebut. Dan bahkan mereka mengeluarkan fitnah, bahwa orang-orang dari kalangan dai yang tidak senang dengan Ihya'ut Turath itu hanya sebatas iri saja. Permasalahannya orang ini tidak dapat fulus, yang ini dapat fulus. Lah, ada kecemburuan sosial di sini. Lah, bukan seperti itu permasalahannya. Barakallahu fikum. Wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa', mahabbatun syirkiyah. Al mahabbah itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 macam jenis mahabbah. Nah, barakallahu fikum, ada 4 macam mahabbah. Kenapa kita sebutkan yang seperti ini? Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mahabbah ini termasuk di antara jenis ibadah yang paling besar, dan termasuk dari rukun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus ada mahabbahnya. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada mahabbahnya. Barakallahu fikum. Dalam pepatah apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah mahabbatun syirkiyah, wa humul ladzina qala Allahu fihim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia, ada orang-orang yang menjadikan sebagian dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Sebagian orang ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna andad, tandingan-tandingan, yaitu syubaha wa mudhara. Maka barang siapa yang telah beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan sembahan tersebut sebagai tandingan bagi Allah, sebagai pendamping bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini tidak mungkin.
Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan sesembahan tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang musyrikun, barakallahu fikum, mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang sangat besar, sehingga mereka rela mati, rela berkorban harta, jiwa untuk membela sesembahan mereka, seperti yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Barakallahu fikum, mereka rela berkorban untuk supaya Nabi Muhammad SAW tidak menghina sesembahan mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam ayat di dalam surat Az-Zumar bagaimana bentuk kecintaan, rasa kagum mereka terhadap sesembahan mereka selain Allah Azza wa Jalla. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala disebutkan sendiri, ketika nama Allah Subhanahu wa taala hanya nama Allah saja yang disebutkan, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir merasa kesal. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila disebutkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun merasakan kebahagiaan. Nah, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mereka kesal. Nah, menunjukkan mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Namun ketika disebut selain Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, nah mereka berbahagia, berbangga. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa mereka lebih mencintai sesembahan mereka selain Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa nanti di akhirat mereka-mereka yang mereka ibadahi, sesembahan yang mereka ibadahi, yang mereka cintai, nanti mereka semua akan berlepas diri daripada orang-orang yang beribadah kepadanya. Yang dahulunya mereka menjalin rasa cinta, adanya barakallahu fikum, keterikatan secara batin antara dia dengan sesembahannya, barakallahu fikum, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan dan saling berlepas diri dan bahkan saling menyalahkan, wal iyadzu billah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka, dan mereka pun melihat azab, barakallahu fikum, dan terputuslah rasa cinta di antara mereka, barakallahu fikum. Dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah memperingatkan orang-orang yang cinta kepada sesembahan mereka selain Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ankabut, ketika terjadi dialog antara beliau Nabiullah Ibrahim dengan orang-orang yang ada pada zaman beliau mengatakan, innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya yang kalian jadikan sesembahan, yang kalian ibadahi, yang kalian jadikan sesembahan berhala-berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah rasa cinta antara kalian pada kehidupan dunia ini. Rasa cinta antara kalian yang kalian tanamkan, rasa kasih sayang, rasa cinta, keterikatan, barakallahu fikum, itu hanyalah pada kehidupan dunia ini. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum, tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lainnya, dan bahkan sebagian kalian melaknat sebagian yang lainnya, wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian adalah neraka. Dan bahkan mereka meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, para pengikut-pengikut ini,
Mereka meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditegakkan keadilan. Mereka inilah orang-orang yang telah menyesatkan kami, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan orang-orang kafir berkata, Rabbana, wahai Rabb kami pada hari kiamat, arinal ladaini, tunjukkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina, biar kami injak-injak mereka. Subhanallah. Nah, rasa cinta yang mereka tanam dan bahkan mereka rela berkorban, barakallahu fikum, ketika kehidupan dunia hilang, hancur dan terganti dengan permusuhan. Mereka saling menuntut dan saling menyalahkan dan bahkan saling melaknat. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan supaya mereka memberikan barakallahu fikum hukuman kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Naj'alhum tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Biar kami injak-injak mereka dan supaya mereka menjadi orang-orang yang hina. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud di dalam ayat di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang saling mencintai, saling mengasihani. Ketika di dunia ini, nanti di akhirat sebagian mereka atas sebagian menjadi musuh. Sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka membangun rasa cinta mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan rasa cinta orang-orang musyrik dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muslim. Adapun kecintaan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap abadi sampai yaumul akhirah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka, barakallahu fikum, dan tidak menyia-nyiakan mereka, dan justru menambah keridhaan kepada mereka, barakallahu fikum. Jenis yang kedua, mahabbah yang kedua adalah qala al-mahabbatu tsaniyah hubbul batili wa ahlihi wa bughdul haqq wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqin. Kecintaan kepada kebatilan, barakallahu fikum, dan kepada pelaku-pelaku kebatilan, dan benci kepada al-haq dan orang-orang yang menjunjung al-haq, benci kepada kebenaran dan benci kepada orang-orang yang menjunjung al-haq. Wa hadhi sifatul munafiqin. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik yuhibbunal batil wa yakrahunal haq. Mereka itu mencintai kebatilan dan tidak suka kepada kebenaran. Mereka cinta kepada orang-orang kufar, wa yubghidunal mu'minin, akan tetapi mereka benci kepada orang-orang mukmin. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka walaupun secara zahir menampakkan keimanan, akan tetapi mereka sangat luar biasa bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan mereka justru senang dan lebih suka kepada orang-orang kufar, dan bahkan mereka pun menjanjikan bantuan, pertolongan apabila terjadi pertempuran antara kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kufar. Dan mereka menganggap orang-orang munafik ini mereka adalah orang-orang mulia, dan menganggap orang-orang dari kalangan sahabat Nabi adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Barakallahu fikum. Dan pernah mereka mengata, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Barakallahu fikum. Kalau kita nanti pulang ke Madinah, maka orang-orang mulia akan mengusir dan mengeluarkan orang-orang yang rendah. Yang mulia ini dimaksud siapa? Mereka memaksudkan mereka sendiri. Adapun orang-orang yang rendah, al-adzal, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Mereka memunculkan isu-isu negatif kepada ahlul haq, kepada orang-orang yang betul-betul berada di atas al-haq,
akan tetapi mereka menjalin kasih sayang, menjalin hubungan dengan orang-orang Syiah Ar-Rafidhah wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan ini termasuk di antara sifat-sifat munafik yang harus kita hindari.